Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Hari Bastian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing menarik ya, terutama untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai beriklan dengan Meta Ads ya. Sebelumnya kita bisa mengenal namanya, yaitu adalah Facebook Ads dan Instagram Ads. Kalau sekarang namanya Meta Ads ya. Ini bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas bagaimana caranya ya tentang bagaimana kita beriklan dengan Meta Ads. Oh iya, sebelumnya saya sudah banyak membuat video-video yang mengenai Meta Ads, mulai dari bagaimana mendaftar di Meta Business Suite, bagaimana membuat halaman ya, bagaimana membuat akun iklan dan sebagainya. Teman-teman, silakan cek aja ya video-video saya mengenai di Meta Ads ya, di bagian Meta Ads. Cari aja di playlistnya supaya nanti tidak bingung di tahapan yang seperti ini ya, seperti itu. Karena ini bisa dibilang akunnya sudah jadi seperti itu. Jadi tinggal dijalankan aja. Nah, jadi silakan teman-teman yang mungkin belum ada membuat dan juga belum daftar di Meta Business Suite-nya, silakan daftar terlebih dahulu. Oke, di sini ya, saya anggap semua teman-teman sudah ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita beriklan ya, mengiklankan ya. Saya mengkhususkan ini pembahasan kali ini yaitu adalah bagaimana beriklan ya, mengiklankan destinasi wisata ya. Sekarang kan lagi rame ya, apa namanya, istilah-istilah ketika orang memasarkan itu ada Meta Ads for kuliner ya, Meta Ads for umroh, Meta Ads for sekolah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana mengiklankan ya pariwisata kita atau destinasi wisata kita agar nantinya orang tahu ya dengan usaha kita seperti itu. Nah, teman-teman langsung aja klik bagian buat ini. Tinggal klik aja bagian buat. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini juga saya sudah pernah membahas ya di pembahasan sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja video saya mengenai objektif. 6 objektif dalam beriklan. Coba dicek aja. Ini saya nggak bahas lagi di sini ya, karena pembahasannya berbeda. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan interaksi, bisa di interaksi ini. Kalau ingin dapatkan penjualan, bisa melalui ini. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana secara konversi ataupun penjualan. Tinggal pilih aja penjualan, kemudian klik lanjut. Nah, di sini teman-teman diarahkan ya ke metode iklannya. Nah, di sini sudah ada update terbaru nih ya. Kita ada namanya kampanye penjualan advantage seperti itu. Apalagi skor saya ini 100 ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan ubah aja ya. Silakan ubah aja judulnya. Apakah teman-teman mau membuat judulnya pariwisata di mana? Di Lombok misalnya, contoh ya. Ini kan nama kampanyenya ya. Nah, di sini bisa nanti teman-teman buat aja konversi gitu ya. Saya biasanya buat tanda-tanda seperti ini biar tahu nih iklan apa sih, kayak gitu. Kemudian ini kita skip aja. Kalau ini anggaran kampanye ya, ini teman-teman bisa sesuaikan aja apakah mau 250.000 atau 100.000, itu terserah teman-teman, tergantung budgetnya berapa. Cuman kalau ditanya sama saya sih bagusnya tuh 2,5 ya, atau bahkan 500 nih, 500.000. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, nggak apa-apa 100.000, bahkan 50.000 pun juga bisa sih. Nah, ini bisa nih. Nah, 50.000 pun juga bisa seperti itu. Tapi kalau ditanya sayanya berapa, ya saya rekomendasikan 250.000 seperti itu. Kemudian ini lanjut aja ya, sudah, tinggal klik aja lanjut, atau di sini kita langsung lanjut ke berikutnya ya, set iklannya. Tadi sudah kita bikin apa? Konversi pariwisata di Lombok. Nah, ini teman-teman yang masih teman-teman harus pahamin ya. Jadi kalau di objektif konversi atau objektif penjualan itu ada tempat khusus ya. Ada namanya situs web, ada aplikasi, ada situs web dan aplikasi, destinasi pesan, telepon, dan situs web dan telepon. Nah, kalau teman-teman ya, kalau teman-teman ya, saya sarankan sebenarnya harus punya website sih. Karena kenapa? Website ini teman-teman nanti bisa tanam pixel. Jadi teman-teman pernah ngerasain nggak ketika beriklan itu
ketika buka HP atau gadget teman-teman, itu ketika ngeklik sesuatu iklan dan ketika keluar itu nanti di menu lain ataupun di pencarian di media sosial yang lain itu muncul lagi iklannya. Nah, itu yang saya maksud dengan pixel. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan memiliki sebuah website. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membuat website, saya juga buka peluang untuk jasa bikin website. Kalau teman-teman nanti berkenan ya saya buka websitenya, nanti silakan aja komentar aja di kolomnya, yaitu mau bikin website ya, nanti saya akan berikan informasinya melalui chat ke teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau ada silakan teman-teman ya. Nah, paling nanti di sini dia membutuhkan pixel seperti itu. Tapi kalau teman-teman, Coach Reza nggak punya website, gimana ya? Ya, teman-teman bisa menggunakan destinasi pesan atau juga telepon. Tapi kalau dibilang ke saya, bagusnya sih pesan aja ya. Jadi dia bisa memberikan informasi ke Messenger, Instagram ataupun WhatsApp seperti itu. Nah, ini bagian tempatnya di mana dia bisa kita beriklan. Itu ada di Messenger ya, atau di Facebook ya, di Instagram sama di WhatsApp. Nah, tinggal teman-teman centang aja nih, mau ngiklan ini di mana silahkan ya. Mau ngiklannya di Messenger aja bisa, mau ngiklan di website juga bisa, atau juga mau ngiklan ketiga-tiganya juga bisa. Silahkan teman-teman ya. Masukin nomornya, jangan lupa ya diverifikasi juga nanti ya nomornya teman-teman. Nah, di sini ini skip aja, lanjut aja. Nih kalau dibilang nggak apa-apa, bisa dipilih aja sih apakah teman-teman mau targetnya jumlah konversi, jumlah percakapan, atau jumlah klik tautan. Ini bisa dilihat nih teman-teman tujuannya seperti apa. Jadi ada nih kalau misalnya jumlah konversi ini mereka akan mencoba menaikkan iklan kita kepada orang yang tepat guna membantu Anda mendapatkan konversi situs web yang paling banyak. Kalau jumlah percakapan, Meta Ads akan mencoba menambahkan iklan kita kepada orang yang kemungkinan besar akan melakukan percakapan dengan kita melalui pesan. Nah, ini saya bilang tadi, kalau teman-teman destinasinya pesan, maka pilih yang ini. Tapi kalau misalnya punya web, maka pilih yang atas, jumlah konversi yang di atas. Atau juga bisa juga maksimalkan jumlah klik tautan. Nah, Meta Ads akan mencoba menambahkan iklan kita kepada orang yang kemungkinan besar akan mengkliknya. Nah, ini juga bisa kayak gitu. Next, juga ini ada lagi ya, unik ya, jangka unik harian. Meta Ads akan mencoba menambahkan iklan kita kepada orang sesering mungkin. Kemudian kalau yang ketiga, yang terakhir, maksimalkan jumlah tayangan. Nah, Meta Ads akan mencoba menambahkan iklan Anda kepada orang sesering mungkin. Nah, jadi silakan aja teman-teman pilih yang mana ya. Kalau saya sih, kalau melihat dari ini, mending saya pilih teman-teman pilih jumlah percakapan. Tapi kalau teman-teman pilih yang ketahuan juga boleh, ataupun juga jangkauan unik harian juga boleh, atau tayangan. Yang penting jangan usah konversi ya, karena teman-teman tidak punya website seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian ya, ini sasaran-sasaran pemirsanya. Nah, ini itulah enaknya sekarang itu kan sudah ada penjualan advantage ya. Jadi teman-teman ini kalau sudah aktif kayaknya tidak perlu lagi diatur-atur ya. Kalau teman-teman nggak perlu ngatur-ngatur lagi, karena biar nanti dari Meta Ads-nya itu mencari otomatis menjangkau orang-orang yang kemungkinan besar akan menanggapi seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, di skip aja kayak gitu. Nah, masalah. Kemudian yang terakhir baru kita masuk ke bagian bagaimana set iklannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman ada berbagai macam hal nih. Nah, yang tersiapkan termasuk penyiapan iklan. Teman-teman mau nyiapin iklannya gimana? Buat iklan baru. Kalau buat iklan baru itu nanti teman-teman nyiapkan semuanya. Siapkan materi iklannya ya, iklan gambar atau iklan video. Kalau misalnya teman-teman sudah punya postingan yang mau diupload, tinggal klik aja gunakan postingan yang ada. Kemudian nanti buat postingan. Nah, buat postingan seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa juga diatur nih mau yang mana. Misalnya saya nih pilih yang ini nih. Saran postingannya ini misalnya ya. Nanti postingan saya itu akan yang yang diiklankan. Nah,
Nah, jadi gini teman-teman, diiklankan nih seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal diatur aja nih, teman-teman. Nah, tombol ajakannya mau seperti apa? Kirim pesannya seperti apa nih? Kirim pesan ya. Kemudian nah, ini ada pilihan-pilihan penempatannya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja nanti. Kalau sudah, nanti kalau teman-teman ngerasa udahlah iklannya, nanti tinggal klik aja terbitkan. Nah, seperti itu. Di sini saya nggak terbitkan ya teman-teman ya, karena ini sebagai contoh saja. Seperti itu. Seperti itu contohnya saja. Nah, saya ingin balik lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya tadi kan ada di menu kedua ini ada konversi nih ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ingin ngatur objektif orang-orang ya, pemirsanya, teman-teman juga boleh kok misalnya nggak usah nih minta tolong sama Meta Ads-nya, misalnya pengen cari sendiri, ya itu bisa banget kayak gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman tinggal teman-teman atur aja nih dari usianya, pengecualiannya, pemirsanya kayak gitu ya. Tinggal diatur aja. Nah, kayak gitu. Tinggal diatur aja. Kalau misalnya mau diatur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ada penempatan juga nih. Nah, penempatan ini di mana iklan kita akan ditempatkan ya. Di mana iklan kita akan kita letak kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa sesuaikan lokasi-lokasinya di mana aja. Nah, seperti ini nih. Misalnya saya letaknya di Facebook misalnya, nanti ada tempatnya tuh, platformnya di mana aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga kegambar materi yang pada kali ini ya. Silakan dipraktekin ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti diklik terbitkan ya, teman-teman ya. Nah, silakan mencoba, semoga berhasil dan bisa meningkatkan penjualan dalam peningkatan orang datang ke destinasi wisatanya, teman-teman. Semoga makin laris dan makin rame. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, silakan like video YouTube ini dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada diskusi, dan sampai jumpa di materi berikutnya, dan jangan sampai lupa untuk di subscribe teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.